Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Wonten pangersanipun para alim ulama, para sepuh bini sepuh, sedaya takmir Masjid Amanah Istiqomah ingkang kula hormati. Wabil khusus rencang kula Ad-Da'i ilallah Ustadz Edi Samsuladi, teman seperjuangan saya di dalam menempuh pelajaran-pelajaran di Pondok Pesantren Darut Tauhid yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Thaifur Mawardi dari Purworejo. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang paling utama di muka bumi, yaitu masjid. Jadi kita bisa hadir di sebuah tempat yang merupakan tempat yang tidak ada bandingannya, walaupun istilahnya bangunannya sederhana, tapi nilainya tidak ada yang bisa menilai, mengalahkan dari hotel yang berbintang 5, mengalahkan gedung pencakar langit yang triliunan, bahkan ribuan triliun, katakanlah seperti itu, masih kalah dengan bangunan seperti ini. Semoga kita semua pada pagi hari ini benar-benar nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya yang abadi, dan kita akan senantiasa bahagia bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kados penyuwunan saking Bapak Kiai Royani ingkang panjenenganipun ngersakaken kula nggih nepangaken kriyen nggih, kula saking Klaten niku roti tebih kalau mboten patek paham apa jalane agak muter-muter ya kula kalih rencang kula niki wau. Ya alhamdulillah saged sampai ke tempat ini dengan tujuan walaupun jauh tapi terasa dekat kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari ini menerapkan atau mengamalkan hadisnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Barang siapa saja, baik itu kalangan muda, orang tua, orang yang sehat dan yang sakit, yang mana dia berjalan menapaki sebuah jalan yang tujuannya menghadiri majelis ilmu, yang tujuannya menambah ilmu pengetahuan, yang tujuannya menambah ilmu yang bisa mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan sejauh-jauhnya dari segala larangan-larangannya Allah, maka baginya orang tersebut akan dimudahkan jalan ke surga. Nah, itu yang menjadi semangat saya walaupun jauh nggih Klaten dugi mriki nggih, di samping kula silaturahim belajar kalih para rawuh sedaya. Sebabipun apa? Kula nggih teng mriku dakwah sama juga dengan teman saya Mas Edi Samsuladi, di sini dakwah, saya di Klaten juga dakwah. Dan adanya majelis seperti ini bisa mengetahui betapa kurangnya ilmu yang saya dapatkan. Makanya dari sini nanti di dalam kajian fikih ini saya akan membuka banyak pertanyaan-pertanyaan supaya apa? Supaya
saya bisa menambahi atau mengoreksi kekurangan-kekurangan saya selama ini. Jadi saya di sini mboten istilahnya memberi wawasan di mana panjenengan mboten, tapi saya justru mencari kekurangan saya. Artinya ilmu yang saya dapatkan selama ini saya ketengahkan, saya paparkan ke ngersani panjenengan sedaya. Lah mangkih dari ilmu yang saya paparkan, nanti kalau ada yang kurang atau ada pertanyaan yang perlu kita bahas, perlu kita jawab, akan kita jawab sebisa saya di sini. Kalau nanti saya nggak bisa, nanti dijadikan PR, saya akan cari dalam kitab-kitab sumbernya yang valid. Nggih para sedaya, sakmenika sampun ajeng jam 6:30 nggih, hampir selesai. Termasuk mungkin agak lama, termasuk bonus kula. Artinya kalau saya bicara yang lama itu napa niku mboten patek saged. Sekarang ngeten mawon. Jadi dalam tema tersebut kan mengatakan tentang kajian fikih. Terus kajian fikih di dalam literatur atau di dalam kitab-kitab para ulama itu, bab yang pertama ini menerangkan tentang air. Air. Kalau kajian di sini tentang air pernah dibahas apa dereng? Macam-macamnya air ada berapa, terus yang suci mensucikan itu belum ya? Ya ini saya awali, makanya jenengan simak dan saya mohon nanti ada pertanyaan. Ya. Kita akan membahas pertama kali tentang air. Karena apa? Karena air ini adalah termasuk asal kejadian kita, aslul khilqah. Asal kejadian kita manusia itu dari air. Namanya air apa? Air apa? Air mani. Air yang harganya ada enggak tahu ya, apakah berharga apa tidak, jenengan yang mengertos piyambak. Air mani tahu ya. Kalau kita menyadari bahwa kita ini berasal dari air mani, tentu betapa kita ini merasa hina. Betapa air masjid ini walaupun hanya setetes lebih berharga daripada air mani. Saya bacakan teks dalam kitab Fathul Qorib yang saya bawa pada pagi hari ini. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahul lati yajuzu ayyasihu atadiru biya sab'u miyahin. Jadi pada pembahasan pagi hari ini ada air, beberapa macam air yang sah untuk dijadikan alat bersuci. Bersuci itu dari apa? Dari hadas dan apa? Dan najis. Kita punya hadas kecil, kita bersuci dengan apa? Wudu. Kalau enggak ada air dengan tayamum. Kita punya hadas besar dengan air, yaitu apa? Mandi. Kita ada najis di masjid, kita sucikan dengan air. Lah ini ada macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Di dalam keterangan ini ada 7 macam air. Nanti kita bahas satu persatu. Pertama adalah ma'us samai, ayin nazilimin, yaitu air hujan. Wawa al-mator, pertama air hujan. Jadi kapan-kapan ada najis, kita hadas, kok kita punya air hujan, atau pas kita ini hadas besar, kemudian tiba-tiba ada hujan deras di luar, kita langsung keluar mandi, lah itu bisa. Gitu. Itu yang pertama adalah air hujan, air langit atau air hujan, air yang turun dari langit. Terus yang kedua, air yang bisa dijadikan untuk bersuci atau menghilangkan najis itu adalah air laut atau air asin. Laut itu kan asin ya, air. Terus yang ketiga, wama unnahri, air khulwi,
yaitu air sungai atau air yang tawar. Yang pertama adalah air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai atau bengawan. Terus yang keempat adalah wama'ul bi'ri, air sumur. Air sumur ngertos nggih? Air yang digali niku yang biasanya bentuknya bunder niku. Air sumur, atau katakanlah sumur bor juga bisa. Wama'ul aini, dan air sumberan atau mata air seperti tok-tok. Napa istilahnya nek ten kolam renang niku napa namanya apa? Umbul, ya itu air mata air yang bersumber dari tanah yang merekah atau ada celah-celah kecil-kecil itu yang bersumber itu bisa digunakan untuk bersuci. Jadi semisal punya hadas, kemudian di sini kalau ada sumber yang besar langsung selulup, nah, menyelam di air juga bisa menghilangkan hadas besar itu langsung. Terus yang keenam adalah wama usalji, air es, salju, air es bisa untuk digunakan untuk bersuci. Terus wama ul barodi, wama ul bardi, dan air udan wuh atau air apa ini namanya? Air embun. Jadi namanya air salju itu adalah ketika ada air dari langit turun dan sebelum sampai ke bumi ini membeku karena ada cuaca yang sangat dingin, itu namanya air salju. Tapi kalau wamaul barodi yaitu ada air yang apa itu yang keras dari atas, misal kayak hujan salju tersebut itu sebelum nyampe ke bumi atau ke tanah dia mencair, itu bedanya seperti itu. Itu namanya air embun. Ini dari 7 macam air ini yang mendasar yang bisa dijadikan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Jadi kesimpulannya wa yajma'u hadis sab'ah qauluka manazala minas samai wa naba minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqati. Jadi kesimpulannya 7 macam air ini dijadikan sebuah istilah, yaitu mana-mana ada air, ketika ada air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi yang berupa apapun bentuknya, kok itu memang asli dari langit atau yang asli bersumber dari dalam tanah, maka air ini hukumnya suci mensucikan. Walaupun katakanlah airnya kita ngeduk sumur itu airnya hitam ya semisal ya, itu langsung bisa untuk dijadikan bersuci. Atau semisal dari langit itu turun saljunya warnanya merah seperti darah semisal, contohnya seperti itu. Tapi kalau memang asli dari sana, dari langit, hujan merah warnanya seperti darah, itu bisa digunakan untuk bersuci. Ya, sampai sini saya langsung buka pertanyaan saja. Nanti setiap pembahasan kita buka pertanyaan. Ada yang bertanya para hadirin tentang 7 macam air ini? Kalau tidak kita langsung lanjutkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya nama Sukirin. Mau bertanya tentang setiap yang air itu kan ada semacam genangan, seperti danau atau muara. Yaitu kan tidak ada sumber yang dia ada sumber tapi datangnya dari langit. Kemudian mengendap beberapa lama, itu apa termasuk air yang bisa mensucikan? Terima kasih. Danau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada air di danau, ya, di Blumbang. Kemudian airnya itu bukan dari air sumberan, bukan air langit ya, berarti ya air hujan. Kemudian ditampung di Blumbang tersebut itu. Kemudian setelah berapa lama airnya berubah gitu ya Pak ya? Berubah apa tidak? Apa seperti yang semula? Berubah warnanya atau baunya ya? Oh, enggak apa-apa, itu tidak apa-apa. Karena itu air yang asli ya, yang turun dari langit
Dan perubahan ini bukan karena adanya zat yang merubah, tapi kan asli karena dia itu berdiam lama di tempat danau tersebut atau apa blumbangan tersebut itu, maka dia dihukumi suci mensucikan. Kalau misalnya di sungai itu kan ada aliran, kemudian masih sungainya masih sat, tapi airnya itu mengalir terus, baunya enggak enak sekali, tapi terus mengalir. Apakah itu termasuk, walaupun itu kelihatannya memang jijik, kotor, apakah itu juga bisa, apakah suci, termasuk suci atau tidak? Sungainya ya sungai, misalnya Bengawan Solo ini atau kan ada aliran terus, mengalir, tapi pas waktu saat itu baunya kecing, dan tadi sawo ini aja bening tapi banyak kotoran. Apa itu termasuk suci mensucikan atau tidak? Ya, jadi nanti ada pembahasan masalah macam-macam air. Di antaranya air yang yang bisa suci, yang termasuk suci mensucikan itu adalah air mutlak yang pertama. Kemudian ada air yang berubah. Dan air yang berubah ini asal perubahannya ini tidak disebabkan oleh najis. Nah, itu air yang kayak Bengawan Solo atau air yang sungai itu, apakah diyakini bahwa air ini najis apa tidak? Yakin apa tidak? Apa cuman hanya campuran dari macam-macam itu? Ya, limbah ya, macam-macam limbahnya itu, ada TASA itu, ada ya, batang, ada banyak sekali, karena itu sumbernya dari mana-mana. Ya, itu kalau memang diyakini itu najis, dari barang yang najis berarti najis, kalau tidak ya berarti tidak apa-apa. Asal perubahan ini masih dikatakan belum merubah, dikatakan 100%. Itu kan masih dikatakan kalau ada orang mengambil ini masih dikatakan air jernih gitu. Jadi perubahan yang tidak langsung merubah nama air. Semisal contohnya kalau ada orang mengambil air tadi ya, semisal di sungai, kemudian ditaruh di gelas seperti ini. Kemudian ada orang yang tidak tahu bahwa air itu dari sungai, terus dia ditanya, air ini air apa? Kalau dia menjawab berarti air ini kok masih air murni biasa. Lah itu maka perubahan itu kecil, maka tidak apa-apa, masih tetap suci mensucikan. Tapi kalau perubahan ini sampai merubah, dikatakan merubah nama kemurnian air, semisal kayak ini ya, kayak kopi ya, seperti kopi ini. Saya membuat kopi, kemudian saya taruh di gelas ini. Kemudian ada teman saya suruh lihat, ini air apa? Air kopi. Lah itu makanya air ini suci tapi tidak bisa mensucikan karena namanya sudah berubah. Itu sama dengan tadi Pak, ketika air di sungai tersebut ini perubahannya apakah menghilangkan nama kemurnian air tersebut itu apa tidak. Tapi kalau masih ragu-ragu antara perubahan ini banyak dan sedikit ya, maka masih bisa dibuat untuk bersuci. Kayak di sungai-sungai kan kadang ada orang mengatakan perubahannya hanya sedikit saja, perubahan ini lagi ubah sidik sama ambune tok, enggak begitu bau atau apa seperti itu. Jadi kan kadang ada orang yang sampai ngumbai dan kali-kali itu kan menganggap bahwa perubahan itu kecil ya, perubahan itu sedikit kan loh. Nah itu masih bisa untuk dibuat untuk bersuci. Tapi kalau memang sudah dikatakan airnya ini sudah tidak bisa dikatakan air lagi, artinya benar-benar sudah limbah, yaitu air yang dikatakan sudah berubah menjadi limbah, maka sudah tidak bisa dikatakan suci mensucikan lagi. Jadi itu tergantung dari penilaian. Ketika masih dikatakan perubahannya sedikit, maka tidak bisa menghilangkan kemurnian air, maka masih bisa untuk dibuat bersuci. Mas Edi, ini nambahin apa? Ustaz Edi tambahin.
tentang perubahan air tadi yang di sungai tadi. Kalau menurut jenengan. Atau ada pendapat yang lain betul nopo? Kita bahas. Tanya lagi para rawuh doyo, para rawuh. Monggo ibu-ibu ya. Monggo ibu-ibu ingkang badhe tanglet Bu masalah air. Itu nanti kalau air yang pembagian yang 7 nanti kan dibagi, ada air najis, air yang berubah itu ada nanti. Cuman nggak apa-apa kita bahas kesempatan kali ini juga. Ini Ustaz mau tanya, ini apakah pertanyaan ini dibuka khusus bab masalah air apa di luar air bisa? Khusus air dah. Cuma tohara saja ya. Udah nggak apa-apa kita anu aja. Kalau ya bab masalah air dan toharos juga nggak apa-apa. Monggo ibu-ibu yang badhe tanglet sinten? Ada Masalah pertanyaan bersuci. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sri Utami, mau tanya Ustaz, agak nyimpang dikit ya. Bagaimana caranya wudhu pas hadas itu, pas tawaf ya Tat ya. Pas tawaf waktu haji, kalau umroh kan agak beda padatnya itu. Bagaimana caranya berwudhu untuk pas tawaf itu, bagaimana caranya yang agak simpel gitu Tat. Yang kedua, apakah itu kalau berhadas itu yang bunyi dan bau itu membatalkan, atau yang halus itu juga membatalkan gitu Tat? Mohon penjelasannya. Coba ulangi ya, pertanyaannya pripun ibu-ibu. Kurang banter. Ya. Belum terima ya. Mangulang ibu, Oh mangulang. ya. Mau tanya Ustadz, bagaimana caranya berwudu pas hadas waktu tawaf pas haji Ustadz? Kalau tawafnya pas umroh kan agak longgar, kalau haji kan padat banget. Itu caranya bagaimana untuk wudunya? Yang kedua, batasan hadas itu yang berbunyi. Ya Allah. Anu Bu, pertama dulu. Ibu tadi yang ditanyakan kan bagaimana hukumnya orang yang tawaf, yang desek-desekan, akhirnya kesenggol lawan jenis gitu Bu ya? Enggak, pas anu hadas berkentut gitu loh Tat. Oh gitu. Berarti orang tawaf kan harus suci gitu. Ya, Terus dia kentut. Berarti kan dia harus wudhu lagi. iya, mau wudhu gitu caranya gimana pas tawaf itu loh. Oh gitu. Heeh. Jadi ya pas dia itu batal ya langsung wudhu. Langsung Lah, wudhu kemudian dia meneruskan hitungan lagi Lah tawafnya itu gitu. takut ketinggalan rombongannya itu gimana caranya, apa sama jalan apa minggir dulu gitu? Iya. Ya sambil apa ya dia minggir dulu, minggir, kemudian dia wudhu gitu. Terus nanti dia meneruskan. Ngoten. Lah kalau soalnya gini, tapi kalau tawaf dalam keadaan hadas kan berarti tidak sah. Kalau itu diganti tayamum boleh apa enggak Tat? Ya enggak bisa, kalau masih ada air ya tetap harus pakai air. Oh gitu ya. Nggih. Kecuali kalau tidak ada air. Nggih. Coba nanti kalau bab masalah tawaf ini nanti yang lebih kompeten. Artinya yang saya ketahui bahwa tawaf itu syaratnya harus suci, dan kalau batal dia harus wudhu. Tapi tata caranya saya belum kita bahas dulu yang masalah, terutama masalah tohara, masalah suci ya. Tentang masalah ibadah haji nanti ada pembahasan lain. Ini Ya. keburu berangkat itu Tat. Apanya? Nunggu besok kan kelamaan. Mau berangkat. Oh, apa
berangkat, nggih. Iya. Lah nggih caranya seperti itu, Bu. Jadi ketika tawaf itu harus suci, maka ketika batal ya harus wudu. Ngoten. Daripada jenengan nanti takut ketinggalan rombongan, semisal tawaf bersama-sama rombongan, tapi jenengan tawafnya kan nggak sah kalau dalam keadaan hadas. Pilih yang mana, kan gitu kan. Jadi ibadah haji itu nggak usah takut, artinya ketinggalan rombongan atau tidak, yang penting di posisi apa itu Ka'bah tersebut, yaitu tawaf itu ketika batal ya harus wudu. Seperti itu. Itu doanya berarti mengulang yang itu pas ketiga baris putaran ketiga terus batal, itu berarti mengulang dari yang ketiga itu ya Tat ya. Ya coba nanti itu dicari referensi. Artinya saya belum Gitu. mengetahui nggih. Kalau dereng haji, Bu, kalau saya. Insya Allah. Insya Allah kaji Tat. Nggih. Kalau malah dereng haji nih, tadi mboten paham. Oh iya, maaf Tat. Tadi tata cara tawaf dereng ngertos. Cuman yang saya ketahui bahwa tawaf itu harus dalam keadaan suci. Lah, nanti jenengan tangklet kali sinten sing biasanya ten KBIA itu ada ya? Mutawibnya. Ya, yang adanya itu. Yang ada istilahnya penunjuk. Coba kita kerucutkan dulu masalah bersuci dulu. Masalah wudhu atau air, macam-macam air dulu. Selamat, Afan sebelumnya menanggapi yang tadi itu, kalau memang batal di pertengahan tawaf, hitungan ketiga gitu ya, keluar, wudhu, nanti lanjut hitungan selanjutnya. Ya, jadi bukan dari awal, tapi dari ketiga itu. Ya, jadi misalkan hitungan ketiga, berhenti di tengah gitu. Nah, nanti keluar dulu, wudhu, nanti masuk dari tempat yang dia terakhir kali kentut itu, terakhir kali batal itu, nanti melanjutkan hitungan yang waktu dia berhenti itu. Misal hitungan ketiga setengah itu, hitungan ketiga waktu waktu di tempat di tiang yang misalkan Hijri Ismail itu. Nah, nanti dia keluar dulu, wudhu, nanti ngulangi dari beberapa posisi sebelum Hijri Ismail itu, tinggal dilanjutkan putarannya itu. Jadi melanjutkan putaran yang dia batal di mana, diingat-ingat tempatnya, keluar sebentar, wudhu, nanti ngulangi dari beberapa langkah sebelum putarannya dia itu, tinggal lanjut putaran yang kurangnya berapa. Itu Satafan. Ya itu ada jawaban, Bu. Alhamdulillah ada yang sudah pernah haji, Pak nggih, jenengan nggih. Ya, Bapak sudah pernah haji. Beliau menjawab bahwa ketika jenengan batal berarti keluar wudhu, kemudian meneruskan tadi dari tempat batalnya itu. Semisal dapat hitungan 3 ya berarti nanti yang keempat, ke 5, 6, 7 ngoten Mas nggih. Nggih ngoten. Nggih Bu, jawabannya ngoten Bu. Oh nggih, matur nuwun Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang berhubungan dengan air, Jubi, dengan air. Soalnya yang saya pelajari tadi, saya baca-baca itu tentang air. Jadi tentang masalah haji nanti menyusul insyaallah. Masih ada waktu 10 Pak ya, 10 menit ya. Kemudian saya teruskan saja, ngeten. Saya bacakan teks ya. Sumal miyau tangkosimu ala arba'ati aksamin. Jadi 7 macam air tersebut itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, tohirun finafsi mutohirun ligori. Ada yang namanya air suci, secara datnya air tersebut itu suci, dan dia juga bisa mensucikan terhadap lainnya air tersebut itu. Artinya bisa dibuat untuk bersuci, yang tidak juga dimakruhkan untuk memakainya. Jadi ada namanya air yang suci dan bisa mensucikan, dan dia tidak makruh. Itu namanya air apa? Yaitu air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak terikat dengan sebuah nama yang selalu menyertai. Angqayitin lazimin fala yaduru al qayyidul mufakkama il bi'ri fi qawni mutlaqon. Jadi pertama, jadi 7 macam air tersebut itu dibagi menjadi 4. Bapak para ibu, adalah ada yang namanya air suci mensucikan dan dia tidak makruh untuk digunakan. Makruh itu kan perbuatan yang ketika ditinggalkan mendapat pahala, ketika dilakukan tidak mendapat dosa, itu makruh. Itu namanya air mutlak.
atau air yang murni yang tidak terikat dengan sebuah nama. Contohnya gini, ada air, tadi kan contohnya ya, ada air, saya mengambil air di sumur, termasuk salah satu 7 macam air tersebut itu. Kemudian air sumur tersebut itu saya taruh di gelas. Kemudian ada orang, saya tanya, ini air apa? Orang akan menjawab bahwa itu adalah air gelas, ya toh? Jadi ketika ada sebuah air yang mana dia ini berubah-ubah menurut tempatnya, maka air itu namanya air mutlak. Lain kalau air seperti ini, air kopi, ya, ada segelas kopi, kemudian saya tuangkan di piring, kemudian saya tanya orang, ini air apa? Apakah air yang di piring? Kan tidak kan, pasti mengatakan air kopi. Lah ini namanya air ghairu mutlak. Lah air yang kopi, air yang sudah punya nama yang melekat seperti ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu bedanya seperti itu. Jadi namanya air mutlak itu adalah air yang mengikuti nama tempatnya, itu namanya air mutlak. Tapi kalau ada sebuah air yang di situ dia walaupun dipindah di gelas, diceret, di teko, dia masih punya satu nama tersebut itu, maka air tersebut itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Semisal ada air teh botol itu ya, saya tuangkan di gelas, orang saya tanya ini air apa? Air teh. Lah, ketika ada air yang punya nama yang melekat, yang tidak bisa berubah mengikuti tempatnya, lah ini namanya air ghairu mutlak, air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Makanya jangan bersuci dengan air kopi, nggak sah, atau dengan air kelapa, nggak sah, karena air kelapa bukan termasuk bagian dari 7 air tersebut itu. Terus air apa? Air duduh, kuah sayuran itu. Tapi kalau ada orang ya menggodok atau memasak sayur, kemudian semisal di periuk yang besar, kemudian belum mendidih, kemudian saya matikan, kemudian saya ambil airnya, bisa dibuat untuk bersuci apa tidak? Bisa apa tidak? Namanya air apa tadi? Air yang saya gunakan untuk memasak sayur ya, sebelum sayurnya ini hancur atau baru sekitar panas-panas sedikit-sedikit ya, panas-panasnya agak hangat-hangat, kemudian saya ambil airnya karena persediaan air saya habis, kemudian saya gunakan untuk wudu, sah apa tidak airnya? Tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Oh, kenapa Nas? Lah itu ketika saya ambil airnya, satu gelas, kemudian saya tanya, ini air apa? Kemudian ada orang menjawab, ini air murni atau air gelas. Berarti kan tidak ada nama, maka boleh, maka sah. Kecuali kalau air yang saya buat masak tersebut ini sudah berubah menjadi kuah, lah ini yang enggak bisanya seperti ini. Jadi ketika ada air yang berubah seperti tadi Pak ya, ada yang di sungai tadi, ini hampir sama sebenarnya. Perubahan ini bisa merubah nama sebuah air, lah ini dikatakan bukan air mutlak, tapi air yang mutaghoyir kalau dalam istilahnya kitabnya itu disebut. Air yang berubah dengan perubahan yang bisa menghilangkan kemurnian air. Jadi kadang ada orang sekarang panas ya, ada orang memasak tadi sayur semisal, kok airnya ini belum berubah karena sayurnya ini masih utuh ya, kita ambil, kita panggil orang yang tidak tahu bahwa saya ini memasak semisal contoh seperti itu, terus orang itu suruh membau, dirasakan. Lah itu kalau masih mengatakan ini air murni, maka masih sah untuk digunakan bersuci. Ya ini memang pembahasan fikih itu memang ya, istilahnya biasanya ya seperti itu.
artinya kadang kurang menarik. Kalau keutamaan ibadah ya seneng. Padahal ilmu ini yang bisa mengesahkan ya. Selama ini mungkin ada jamaah yang bersuci pakai air teh, ada apa enggak Bu? Pernah apa enggak? Cewek dengan air teh? Enggak ada. Tapi kalau dengan air aqua ada ya. Air aqua, air murni sama, karena dari air pegunungan dari sumber itu boleh. Terus air, kalau buka pertanyaan mawon, nanti kalau saya enggak bertanya. Ini masih pertama, masih bagian dari 4, yang kemudian ada nanti yang kedua, 3, 4. Sampai air mutlak ini ada yang bertanya apa enggak? Air mutlak, tentang air yang murni. Paham nggih? Mohon sami paham nggih. Kemudian yang saya lanjutkan, yang kedua adalah air yang suci, toirun mutoirun makrun istimalu. Ada air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan di badan bukan di pakaian, yaitu air yang dipanaskan sinar matahari. Nah, seperti dan dengan bejana yang bejana yang bisa memuai atau bisa memuai kalau ditempa, semisal dari besi. Misal saya ada air di besi ya, terbuat dari bejana besi. Kemudian saya panaskan di sinar matahari. Kemudian akhirnya sangat panas sekali. Ini makruh digunakan. Tapi ada syaratnya. Kalau di Indonesia tidak makruh, walaupun air itu dipanaskan di sinar matahari. Yang dimakruhkan itu adalah di daerah yang iklimnya sangat panas seperti Yaman dan Hijaz, Mekah. Itu kalau pakai air yang sangat panas itu, air yang dipanaskan dengan sinar matahari itu hukumnya makruh. Tapi kalau Indonesia itu iklimnya kan sedang ya. Bahkan ada yang mengatakan iklimnya dingin. Kalau Jawa, dalam kitab itu Jawa ya, Jawa itu iklimnya dingin, daerah dingin. Itu. Lain kalau wadah atau tempat tersebut itu terbuat dari perak atau emas, walaupun dipanaskan, semisal di Yaman itu ya, semisal daerah-daerah panas, ada tempat terbuat dari emas, kemudian dipanaskan dengan sinar matahari sangat panas sekali, dibuat mandi tidak apa-apa, tidak makruh, karena tidak ada pengaruh atau karat yang bisa mengganggu kesehatan badan. Itu. Jadi yang kedua, saya ulangi, ada namanya air suci mensucikan, tapi makruh untuk digunakan di badan, tidak untuk di pakaian, tidak untuk mencuci atau menghilangkan najis, itu tidak. Terus saya lanjutkan lagi. Tapi kalau ada menurut fatwa atau pendapat dari Imam Nawawi tidak dimakruhkan. Kemudian termasuk bagian yang dimakruhkan itu adalah air yang sangat panas sekali atau sangat dingin. Semisal jenengan mandi dengan air yang digodok atau dimasak, kan sangat panas. Nah, itu makruh. Bahkan kalau sampai nanti kulitnya terkelupas maka haram. Nah, itu. Makanya kan biasanya kalau mandi itu pakai air hangat, bener itu. Jangan terlalu panas. Kalau panas itu malah justru makruh. Soalnya bahaya. Nah itu sadidus suhunah wal burudah. Semisal mandi di puncak gunung itu ya kan sangat dingin sekali. Itu boleh tapi makruh. Ya airnya ya dicampuri dengan sekiranya tidak terlalu dingin. Lah itu. Kan kadang ada orang merasa wah ora apa-apa aku kuat kok adus banyu dingin seperti itu, dia pamer itu loh, itu bahkan dia melakukan kemekruhan. Nah itu seperti itu. Maka yang baik itu kalau yang terlalu dingin, daerah yang sangat dingin sekali itu airnya dicampuri dengan air panas supaya jangan terlalu dingin. Tapi ya tetap sah, artinya kan tidak berdosa. Cuman kita ini
tidak dapat pahala. Kepingin dapat pahala ya airnya agak dihilangkan dinginnya sedikit. Tambahi lagi nopo sampun, Pak? Mohon jam 7. Kemudian ada lagi yang ketiga. Mangke jenengan sanjang mawon nih, rampung kula rampungi ngaten. Wal qismus salis tahirun fi nafsi ghairu mutahirin li ghairi wa al maul mustamal. Ada yang namanya air suci. Zatnya itu suci. Semisal kopi seperti ini air suci. Tapi tidak bisa menyucikan yang lainnya. Semisal dibuat untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, tidak bisa. Itu adalah namanya air mustakmal, air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Gitu ya. Semisal saya wudu ya, wudu kemudian di basuhan yang pertama ini kan basuhan yang wajib ini ya. Ada tetesan-tetesan ini saya kumpulkan, semisal jadi satu gelas, kemudian saya buat wudhu atau menghilangkan najis, nggak bisa, nggak sah. Jadi ketika ada air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. In lam yataghayyar walam yazid waznu ba'dang fi soli amakana ba'da tibarima yatasarrabu al maksul minal ma. Jadi air mustamal itu air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis dan airnya itu tidak berubah dan tidak bertambah bobotnya setelah memperkirakan air ini diserap oleh tempat semisal yang digunakan untuk mensucikan dan dari kotoran yang keluar, itu contoh seperti itu. Air mustamal jangan ngertos ya. Jadi makanya kalau wudhu ini udah hati-hati. Kalau wudhu basuhan yang pertama itu kan basuhan yang wajib. Semisal kita membasuh muka, kalau bisa cipratan-cipratannya itu jangan nanti mengenai tetesannya ya. Makanya kan kadang agak mundur sedikit seperti ini supaya nanti dari muka ini tidak menetes. Kalau seperti ini kan ada orang wudhu seperti ini biasanya di keran. Ini nanti tetesannya ini kalau banyak, nggih, di tangan, nanti airnya ini jadi mustakmal semua, gitu. Artinya air ini jadi mutaghayyir, artinya berubah. Artinya dia kecampuran barang mustakmal yang kalau diperkirakan bisa merubah air, lah ini enggak boleh. Makanya harus hati-hati kalau wudhu, cipratannya itu diusahakan jangan banyak-banyak yang menyiprat. Kalau hanya sedikit sih enggak apa-apa. Tapi kalau kadang ada yang mukanya tangannya ditaruh di bawah muka, lah ini agak mundur sedikit nih mukanya seperti ini. Ini sebenarnya masih ada pembagian. Udah sampai yang semeter mawon Bu nggih, Pak nggih. Jadi air yang ketiga ini adalah air mustakmal, air yang telah digunakan untuk bersuci dan menghilangkan najis. Kemudian saya tutup aja yang terakhir aja biar ini. Terus bagian yang keempat itu adalah air najis, air yang terkena najis, yang mana airnya ini kurang dari 2 kula. Kurang 2 kula tahu ya. Ada sebuah air. Jadi air 2 kula itu panjangnya sebuah bejana, lebarnya terus kedalaman atau tingginya ini 60 cm minimal, 60 cm. Kalau kubus ya, kalau kubus itu berarti panjang, lebar dan tingginya itu harus sama, 60 cm minimal. Jadi ketika ada air sebanyak itu kecemplungan najis ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada air 1 gelas ini tidak ada 60 cm guys, cm kubik kecemplungan najis ya, jadi najis. Nah, itu namanya air mutanajis atau air yang kena najis. Yaitu ketika ada air ukuran kurang dari 2 kula. 2 kula itu bukan kulanya 2 itu bukan, tapi kula itu istilah menggambarkan sebuah ukuran air yang mana airnya ini menempati
tempat yang panjang, lebar dan tingginya, jadi bangunan berbentuk kubus ini 60 cm kubik. Saya buka satu pertanyaan saja, satu pertanyaan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, tadi dijelaskan bahwa air mustakmal dan air ukuran kolah dari 60 60. Nah, saya tanyakan, misalnya ukuran kolah itu 60 sudah ada minim 1 kolah, lebih dari 2 kolah. Itu untuk kita wudhu, kita bisa ambil air dari kolah tersebut. Seandainya ukuran air itu kemudian berkurang, mengurangi takaran dari air tersebut, apakah bisa untuk wudhu? Karena airnya sudah semakin orang banyak yang berwudhu, otomatis airnya berkurang. Kalau mungkin lebih dari 2 kolah, lebih kan ukurannya lebih panjang, lebih misal 2 meteran, 1 meter mungkin kan itu bisa. Karena ukurannya minim kan 60, itu apakah nanti orang yang setelah wudhu semuanya itu airnya berkurang, itu apakah bisa membersihkan atau tidak? Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, saya sering lihat orang itu wudhu, kemudian airnya enggak ada 1 kolah, tapi pakai ember itu. Nah, ember, nah itu harusnya kan enggak diambil ciduk itu harusnya dicidui, tapi dia mungkin ada yang langsung ambil, langsung dibuat wudhu. Apakah itu sah? Karena enggak ada kurang dari 2 kolah. Itu saja, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari jenengan bertanya tentang ada air 2 kulah, air panjang lebar tingginya tadi 60 cm kubik. Kemudian wudhunya ini di tempat tersebut ya Pak. Nah, ketika membasuh muka ini airnya ini tetap di dalam tempat tersebut itu dibuang ke luar? Dibuang keluar nggih, yang tanyakan. Ya, biasanya kan di bawah dibuang keluar nggih. Berarti airnya kan berkurang dari 60 cm kubik itu. Lah ini asal dari muka ini enggak menetes ke dalam ya, walaupun airnya itu kurang, maka wudhunya masih bisa. Asal tangannya tersebut ini diniati dijadikan ciduk. Niatnya iktiraf menciduk. Jadi diniati untuk dijadikan gayung. Itu boleh enggak apa-apa. Asal nanti tetesannya dari muka ini jangan nanti masuk ke sini. Ya. Yang namanya air mustakmal karena niatnya tangan tersebut ini dijadikan ciduk, maka tidak mustakmal, tidak, itu sama. Yang mustakmal itu yang menetes dari muka. Dari tetesan-tetesan muka ini menetes, lah itu yang dikatakan mustakmal. Tapi kalau tangan, karena ini tangan ini enggak diniati menjadi ciduk atau gayung, ya, niatnya itu kan tangannya ini iktiraf hanya mencawuk menciduk itu. Itu maka airnya yang di tangan ini tidak apa-apa, tidak mustakmal, tidak. Seperti ciduk, seperti kita menggambarkan ciduk. Ada terus pertanyaan kedua tadi kan bagaimana hukumnya air yang kurang dari 2 kulah kemudian dia langsung memakai untuk wudhu gitu Pak ya? Nah, untuk wudhu. Lah ini ada tetesan yang masuk apa enggak dari muka ke ember? Kalau ada muka ke ember ini tetesannya banyak, makanya air ini sudah tidak bisa mensucikan. Tapi kalau enggak ada tetesan atau tetesannya hanya sedikit, hanya beberapa 1-2 tetes, yang diperkirakan itu kan ada yang namanya perubahan secara perkiraan. Kalau tetesannya ini
diwujudkan sebuah kopi semisal contohnya dan dimasukkan ke ember tersebut ini, dia di situ tidak merubah air, tidak apa-apa, mustakmal yang sedikit seperti itu. Makanya kalau wudhu tersebut itu, kalau tangannya ini diniati sebagai ciduk, untuk menciduk, itu tidak apa-apa. Tapi yang lebih hati-hatinya kan pakai ciduk tersebut itu, pakai gayung itu loh. Itu kan hati-hati jangan sampai cipratan-cipratan itu masuk ke dalam ember. Mohon izin, Tat. Ini mau tanya berkaitan dengan mutanajis, air yang kena najis. Semisal ada sumur, kebetulan ada ayam yang jatuh ke dalam, sehingga ayam tersebut meninggal mati di situ-situ, sehingga mendiam berubah baunya terutama karena mati dalam beberapa hari. Setelah beberapa hari kemudian karena sudah terlama membusuk, si najis belum diambil, sementara baunya sudah hilang. Apakah masih termasuk mutanajis atau tidak? Terima kasih. Jadi ada air masuk ke ada ayam masuk ke sumur, ya sumur. Kemudian mati. Membusuk di situ. Lah, sumurnya ini ada ukuran 20 apa enggak? 60 cm kubik, lebih ya. Ya, kemudian setelah lama enggak diambil, kemudian kan asalnya kalau berapa 3 hari 4 hari kan membusuk ya, bau. Terus kemudian dibiarkan sampai berapa hari kira-kira itu? 1 bulan kira-kira ya. Terus kemudian airnya normal lagi, padahal bangkainya masih ada. Nah itu masih jadi hukum suci mensucikan. Asal 3 ya, baunya, rasanya, terus yang warnanya itu tidak ada. Harus dipastikan itu Pak. Jadi bau, warna dan rasanya air ini tidak berubah, maka walaupun bangkainya itu hancur di situ ya, itu tidak apa-apa. Karena airnya kan tadi 2 kula lebih, berarti 60 cm kubik. Sama seperti ada air yang semisal di sini ada kolam ya, kemudian kolam besar kecemplungan tai triatong semisal itu. Airnya tidak berubah, dihukumi suci. Seperti itu. Tapi kalau masih ada baunya, najis. Air itu mutanajis. Tapi kalau terus ada warnanya, kalau enggak ada baunya tapi ada warnanya, najis. Enggak ada warnanya, enggak ada baunya, tapi dirasakan rasanya kok tidak seperti air yang semula, semisal agak pahit atau agak kecut semisal asam, itu masih najis. Oke, kata cekap Ibu Pak Ibu ya. Sepontene nang jawaban mangke kalau jawaban-jawaban ini ada yang perlu dipervisi atau mungkin kurang cocok, betul apa tangket malih, mangke saya tak cari takbir, cari literaturnya atau cari ini sumbernya. Jadi saya membahas hukum itu saya nggak berani asal-asalan. Tapi kalau saya salah ya tolong disalahkan, nggak apa-apa. Saya sambil belajar kita melihat sumber hukum. Jadi mboten katanya bahaya itu kalau hukum. Saya nggak mau gara-gara membahas hukum seperti ini katanya akhirnya saya masuk neraka ya. Wallah, bahaya itu, naudzubillah. Nanti kalau jawaban saya salah tolong dibenarkan nggih. Nanti kalau ada keraguan atau apa. Cekap semanten saking kula banyak kesalahan dan kekhilafan pada pagi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.